Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya bersama Pak Azka Nur Hadi. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih berkahnya dan supaya ilmu kita bermanfaat, yuk sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, pasti kalian sebelumnya sudah belajar ya tentang materi hari ini. Coba hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita sholat. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, coba kalian perhatikan ya. Nah, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita sebagai orang yang beriman harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, itu tidak bisa terhitung. Coba kita ingat lagi, hari ini kita masih bisa makan yang enak karena mulut kita masih punya rasa. Masih bisa berjalan, masih bisa melihat. Apalagi sekarang musim penyakit, musimnya virus. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Itu pun nikmat yang Allah berikan. Nikmat bernafas dan nikmat yang lainnya. Dan nikmat yang paling terpenting adalah untuk orang Islam, yaitu iman wal Islam. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Caranya adalah yaitu melaksanakan segala perintah Allah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Sholatnya yang 5 waktu ya, tapi harus dilengkapi juga dengan sholat sunnah yang lainnya. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi ketika kita sholat, kita harus hatinya selalu mengingat Allah, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita takut untuk melalaikan sholat. Itulah gunanya sholat, untuk selalu mengingat Allah. Dan senantiasa Allah pun selalu mengingat kita, bagi mereka yang selalu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kata Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, bagaimana anak-anakku? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tuh, jadi salat itu sudah ditentukan waktunya ya bagi orang-orang yang beriman. Ada berapa coba? Ada berapa waktu dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat? Ya, nanti kita bahas ke depannya ya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah,
Sholat sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya salat dilakukan di awal waktu. Nah, dari sini kita tahu bahwa bukti ketaatan kita kepada Allah yaitu adalah dengan cara kita mendirikan sholat. Kalau kita ingin disayang Allah, ingin selalu dilindungi oleh Allah, ingin selalu diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka kita harus senantiasa memberikan bukti kepada Allah. Buktinya berupa apa? Yaitu dengan cara menjalankan ibadah sholat. Nah, mendirikan sholat pun menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi bagi kita yang selalu menjalankan ibadah sholat, insya Allah Allah selalu melindungi kita dari perbuatan keji, dari orang-orang yang jahat, dari makhluk-makhluk yang lain yang selalu jahat kepada kita. Insya Allah Allah melindungi itu. Karena ketika kita sedang sholat, di situ kita sedang berinteraksi kepada Allah, sedang berbicara kepada Allah gitu. Nah, sebaiknya sholat pun dilakukan di awal waktu ya. Tidak boleh kita sebagai muslim yang taat melalaikan ibadah sholat. Jadi kita harus mengerjakannya di awal waktu ketika adzan berkumandang. Lalu kita siap-siap mengambil wudhu. Jangan lupa sholat sunnah qobliyahnya. Lalu kita melaksanakan sholat wajibnya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, yuk kita sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu pasti kita setuju. Yuk kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat hey hey, yuk kita sholat hey hey, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat hey hey, yuk kita sholat hey hey, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Nah, bagaimana tadi lagunya?
Ya, bagus kan? Di rumah harus latihan ya. Nah, anak-anakku yang solid dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang selalu mendirikan sholat, memohon pertolongan kepada Allah dengan cara mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Nah, anak-anakku yang solid dan solihah, di sini kita sudah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh mencintai bagi hambanya yang selalu mendirikan sholat, karena sholat merupakan tiangnya agama. Jadi apabila tiangnya itu sudah kokoh, pasti agamanya pun akan terjaga, pasti agamanya pun akan kuat. Begitu. Jadi kita harus menjaga sholat kita ya, agar agama kita itu terlindungi dan menjadi kuat. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, nah, memohon pertolongan kepada Allah dengan cara mendirikan sholat. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, yang pertama perintahnya kan beribadah terlebih dahulu, lalu meminta pertolongan. Insya Allah bagi mereka yang selalu menjalankan ibadah, Allah senantiasa memberikan pertolongan. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita harus menjaga sholat kita, karena sholat merupakan amal ibadah yang pertama yang akan dihisab bagi hambanya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita harus menjaga sholat kita. Kita tidak boleh lalaikan sholat kita. Sholat kita harus tepat waktu. Kita harus mengerti dalam bacaannya. Nah, bagaimana kalau ada kalian yang belum mengerti dari bacaan sholat? Yuk, mari sama-sama kita pelajari ya. Nah, kalian simak video berikut ini. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah,
baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sadaqallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Wa'fu anni. Lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar ustaz baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, setelahnya kalian menyaksikan video tentang cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, kali ini sikap yang harus kalian pelajari dan sikap yang harus kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari adalah aku harus sholat tepat waktu. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah